Ya, halo anak-anak, selamat pagi. Jadi, hari ini kita lanjutkan pembelajaran tematik kita. Oke, sekarang kita masuk di pembelajaran 4 di masih tema satu, subtema satu masyarakat peduli lingkungan. Ya, jadi buka bukunya halaman 21. Oke, jadi di sini pada awal buku ini di sini memperlihatkan ada 3 orang anak yang sedang menanam tanaman ya. Jadi ini ada pertanyaan, kita amati sama-sama. Apa yang sedang dilakukan oleh Siti dan teman-teman? Bagaimana caramu menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan sekolah? Jadi di sini kepedulian Siti dan teman-temannya terhadap lingkungan yaitu menanam tumbuhan di sekitar sekolah. Jadi ini merupakan kepedulian kita, merupakan salah satu kepedulian terhadap lingkungan. Contoh yang lainnya kepedulian terhadap lingkungan yaitu dengan cara misalnya membersihkan lingkungan sekitar dari sampah-sampah, membuang sampah pada tempatnya dan lain sebagainya. Itu merupakan kepedulian kita terhadap lingkungan sekolah. Oke, kita next. Di sini ada pertanyaan, kita langkai dulu ya. Nanti saya kasih pertanyaan. Oke, jadi di sini berbicara tentang lingkungan. Di sini ada lagu Aku Cinta Lingkungan. Mungkin lagunya ini ada beberapa tanda-tanda nada, ada not angka di dalamnya dan not balok. Anak-anakku bisa cek lagunya Aku Cinta Lingkungan ini di YouTube atau nanti saya kirimkan lagunya melalui grup WA ya. Oke, tangga nada pada lagu di atas adalah tanda nada C. Kalau kita perhatikan ini ya, tangga nada C. Itu C sama dengan do. Jadi nada C dinyanyikan sebagai do atau C adalah do. Interval lagu berkaitan dengan tangga nada. Tahukah kamu jarak pada C mayor? Jadi di sini ada bacaan. Aku perhatikan di bukunya di halaman 22. Di situ ada tangga nada dan jarak nadanya. Kalau C natural itu ada C D E F G A B C. Kembali lagi. Itu di sini nada pertama do re mi fa sol la si do. Ini ya. Jadi itu untuk ini ada jarak-jaraknya. Anakku bisa perhatikan di situ. Oke, nanti saya kirim lagunya ya. Saya kirim lagunya biar anakku perhatikan lagunya dan bisa mungkin kalau kita pertemuan secara langsung ini kita langsung memainkan menggunakan pianika. Kita next ini juga tangga nadanya dan lain sebagainya, ini masih panjang ke bawah ya. F, bass dan lain sebagainya anakku bisa lihat di bukunya ya, di buku di halaman 23. Bisa anakku baca di situ mengenai tangga nada dan lain sebagainya. Jadi di sini ada bacaan interval. Interval yang ini ya. Interval adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada lainnya. Jadi ini kayaknya sudah dipelajari pertemuan semester 1 ya. Kayaknya sudah dikasih oleh gurunya mengenai interval nada. Interval itu adalah jarak nada dari nada satu ke nada yang lainnya. Jangka tersebut mempunyai nama tertentu yang disebut nama pangkat. Sebagai contoh, jangka C ke D. Dalam tangga nada C mayor, D adalah langkah kedua. Langkah kedua mempunyai nada pangkat sekon. Jadi ini ada bahasa Latin ya mengenai nada-nada tentang interval mengenai ini musik dalam dunia musik. Jadi harus anak pahami bahwa interval nada itu yang ini ya, interval itu adalah sebuah jangka atau langkah dari nada ke nada atau jarak dari nada satu ke nada lainnya. Itu merupakan interval ya. Oke, kita next. Kalau untuk mengenai C ke C, langkah 1 disebut prime, C ke D disebut dengan second dan lain sebagainya. Bisa anakku tulis di buku catatan karena ini penting ya. Ini yang kalian tulis, bisa anakku tulis yang ini. Ini C ke C dan lain sebagainya. C ke D itu disebut second, C ke E atau langkah ketiga disebut terce dan lain sebagainya sampai oktav ya. Jadi harus diperhatikan, kalau bisa ini dicatat di buku catatannya supaya ini tersimpan di memorimu mengenai interval-interval nada yang kita pelajari pada saat ini.
Oke, di sini ada bacaan bentuk kepedulian remaja terhadap lingkungan. Oke, jadi kalau kita baca di sini berarti ada kata peduli. Nah, jadi kita baca sama-sama. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 hingga 12 tahun. Ya, mungkin anakku di sini sudah ada yang berusia antara ini 10 sampai 12 tahun ya. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini pencapaian kemandirian dan identitas anak sangat menonjol. Bagaimana menumbuhkan kepedulian pada lingkungan? Oke, salah satu langkah ya. Oh ya. Ya, kasih. Oke, baik. Jadi salah satu langkah yang bisa ditempuh supaya para remaja peduli lingkungan adalah dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Seperti tadi gambar yang anak-anakku perhatikan tadi pada awal pembelajaran ini tentang itu Siti dan teman-teman yang menanam pohon itu merupakan kepedulian terhadap lingkungan. Misalnya ini contoh-contoh sikap-sikap kegiatan pencinta alam yaitu pertama, kegiatan reboisasi di lahan gundul. Itu reboisasi artinya reboisasi menanam pohon kembali di lahan yang gundul. Kemudian pengadaan tempat pembuangan sampah secara bersama-sama. Kemudian penanaman pohon di sekitar perkarangan rumah. Kemudian yang keempat, berhemat air dalam kegiatan sehari-hari. Itu merupakan beberapa sikap peduli terhadap lingkungan. Bisa anakku tulis di buku catatannya mengenai kegiatan-kegiatan yang seperti ini ya. Kegiatan reboisasi, kedua ini ya. Kalian tulis yang dari sini, kegiatan pencinta alam ditunjukkan dengan sikap peduli terhadap lingkungan di antara lain sebagai berikut. Kalian bisa catat itu. Kalau dengan demikian, generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi pemimpin yang berwawasan lingkungan. Jadi ini perlu ya anak perhatikan mengenai ini tentang kepedulian terhadap lingkungan. Oke, wah terlalu jauh kita di atas ya. Kita ke atas lagi. Terlalu jauh tadi kita naik. Oke. Tadi 23 ya, 20 berapa tadi itu? Minta maaf. Oke. Di sini tadi ya. Jadi anak perhatikan di mengenai ini. Di sini ada kata di sini. Di sini ada bacaan. Kepedulian remaja terhadap lingkungan sangat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan. Coba perhatikan mengenai kondisi bumi saat ini. Terjadinya pemanasan global warming dapat berdampak terhadap perubahan iklim atau cuaca yang semakin ekstrim. Jadi ini kenapa bisa sekarang ini banyak terjadi banjir dan sebagainya. Ini karena ini global warming ya, kondisi pemanasan global yang ada di dunia saat ini sudah memprihatinkan ya, karena ya manusia itu sendiri karena tidak memperhatikan lingkungan. Karena lingkungan sudah rusak, makanya ini terjadi pemanasan global sehingga berdampak terhadap ini. Banyak bencana-bencana yang terjadi, cuaca semakin ekstrim, banjir di mana-mana, kekeringan juga ada. Jadi wah luar biasa, sudah banyak terjadi di bumi. Makanya itu sekarang kita, anak-anakku sebagai generasi muda, kita harus menjaga lingkungan agar lingkungan itu, lingkungan yang kita tempati itu terjaga dan ya bagus untuk masa depan yang cerah untuk kedepannya ya. Itu mengenai tentang jadi di sini ada soal dan lain sebagainya, mungkin kita langkai dulu, nanti saya kasih tugas di WA. Oke, di sini ada pengamatan gambar. Oke, jadi di sini ada gambar. Oke, awal gambar yang ini, gambar yang pertama ini ada anak kecil yang masih bayi, ini anak-anak, ini masih anak kecil juga, ini masih balita ya yang ini anak-anak, ini remaja, dua orang remaja, ini orang dewasa. Jadi kalau kita perhatikan gambar sini, ini adalah fase-fase yang dilewati oleh manusia. Misalnya kamu dulu waktu masih kecil ini kamu melewati fase yang namanya ini bayi. Sekarang kamu antara fase ini ya, anak kecil ini sudah lalui juga waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3 kamu sudah lalui masa ini. Sekarang kamu masuk fase yang seperti ini ya, inti menuju ini ya. Kamu sekarang masuk fase anak-anak yang menuju remaja. Ini anak remaja ya. Kamu sekarang berada di fase ini.
Kalau kita perhatikan, kalau kita gambarkan di sini, itu perbedaannya itu sangat berbeda jauh ya, dari bayi sampai orang dewasa itu berbeda jauh. Banyak perbedaannya. Misalnya laki-laki dan perempuan juga itu berbeda, berbeda juga perubahan yang ditunjukkan. Jadi tidak sama ya, perubahan laki-laki dan perempuan itu tidak sama. Kalau di sini sebutkan ciri-ciri, mungkin kalian tulis nanti ciri-ciri pubertas. Mungkin ada tugas yang saya kasih sebentar saya kirim di WA juga, saya screenshot, kamu kerjakan sesuai dengan yang Bapak sudah jelaskan. Jadi di sini halaman 26, sama halnya dengan anak laki-laki, anak perempuan pun juga mengalami masa puber. Pubertas pada anak perempuan umumnya terjadi lebih dahulu daripada anak laki-laki. Pubertas anak perempuan pada umumnya terjadi antara usia 10 sampai 15 tahun. Bagaimana ciri-ciri pubertas pada anak perempuan dilihat dari fisiknya? Oke, kita akan pelajari di materi-materi ini ya. Di sini mungkin tugasnya saya akan kasih kalian tugas ini, perempuan dan laki-laki, saya kasih tugas mencari ciri fisik pubertas pada anak perempuan dan laki-laki. Ya, itu tugasnya untuk hari ini ya. Nanti saya kasih screenshot di WA. Oke, jadi sampai sini pertemuan kita pada hari ini. Semoga aku memahami. Apabila ada yang tidak dipahami, bisa ditanyakan, bisa di chat atau SMS Bapak melalui WA atau di telepon biasa kalau misalnya ada yang kurang dimengerti. Oke, sampai sini pertemuan kita. Saya harap semuanya anakku masih semangat dalam belajar walaupun masa pandemi ini. Oke, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. See you, bye-bye.